mungkin kami terus melanjutkan melakukan riset ya, ada kata diaspora. Kami juga ketika kami ada request dari cabang olahraga, maka kami akan langsung mencoba menyiapkan datanya secepat mungkin ya. Jadi memang kalau ditanya, kami terus menambah database kami yang dari sekitar 600 itu. Alhamdulillah setiap hari terus bertambah. Saya bicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau tentu istilahnya memaksakan, karena tadi yang teman-teman sudah tanya, Justin mendarat langsung main, Nathan ya datang langsung main. Artinya apa? Tidak ada pemaksaan. Mereka langsung main dengan resiko cedera, tapi mereka yang mau membela merah putih. Nah itu yang kita harapkan, dan silakan cek para pemain yang ada di tim nasional ini. Langsung hot topic di media internasional. Tisdalingga ke Jakarta untuk naturalisasi jadi warga negara Indonesia. Dunia sepak bola internasional kembali dikejutkan oleh kabar luar biasa dari Asia Tenggara. Nama Tisdalingga, striker muda tajam asal Belanda yang bermain untuk Bologna di Serie A, mendadak menjadi trending topik global setelah kepindahannya ke Indonesia dikonfirmasi sebagai langkah awal untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Berita ini langsung meledak di media-media besar internasional seperti L'Equipe Prancis, The Telegraph Belanda, ESPN FC, hingga Sky Sports. Dalam hitungan jam, nama Dalingga tak hanya trending di media sosial Indonesia, tapi juga menduduki kolom berita utama di sejumlah situs olahraga Eropa. Tisdalingga selama ini dikenal sebagai talenta muda yang sangat potensial. Ia mencetak banyak gol bersama Excelsior Rotterdam sebelum bergabung dengan Toulouse FC dan menjadi bagian penting dalam lini serang klub Prancis tersebut. Di usia 25 tahun, ia digadang-gadang menjadi penyerang masa depan Belanda. Namun, keputusan mengejutkan datang ketika sang pemain memilih untuk membela Indonesia, negara asal ibunya. Ia merasa bangga memiliki darah Indonesia dan menyatakan keinginannya untuk membela merah putih di level internasional. Menurut laporan yang beredar, Dalingga terbang langsung ke Jakarta dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sore ini. Mengenakan jaket berlogo Garuda, ia disambut tim dari PSSI dan langsung dijadwalkan untuk mengurus berbagai dokumen kewarganegaraan. Media Belanda seperti NOS dan AD menyebut keputusan Dalingga sebagai pilihan emosional yang berani. Mereka menggarisbawahi bahwa Dalingga bukanlah pemain kelas 2, melainkan striker dengan potensi bermain di turnamen besar seperti Euro atau bahkan Piala Dunia bersama Belanda. Namun, Indonesia tampaknya memberikan sesuatu yang lebih berharga, kepercayaan dan peran utama dalam proyek besar sepak bola nasional. ESPN FC menulis, Indonesia serius membangun tim nasional. Dalingga adalah bukti bahwa negara ini kini jadi magnet baru bagi pemain diaspora yang ingin merasa dihargai. Sementara itu, Sky Sports menyoroti bagaimana Dalingga bisa menjadi senjata utama Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia yang juga berasal dari Belanda. Kombinasi Dalingga bersama Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Sandy Walsh dipandang sebagai fondasi baru Indonesia untuk tembus Piala Dunia 2026. Di Indonesia sendiri, kabar kedatangan Dalingga langsung menyedot perhatian jutaan pasang mata. Publik pecinta sepak bola langsung membanjiri media sosial dengan ucapan selamat datang. Hashtag seperti tagar Dalingga untuk Garuda, tagar Tisuni, dan tagar Garuda Global menjadi trending topik nasional. PSSI pun telah memberikan konfirmasi bahwa proses naturalisasi Tisdalingga telah dimulai secara resmi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa proses ini telah melalui kajian matang dan melibatkan semua stakeholder terkait, termasuk Kemenkumham, Kemenpora, dan DPR RI. Erick juga menyebut Dalingga telah menunjukkan komitmen yang luar biasa. Dia tidak datang sebagai pemain asing. Dia datang sebagai anak bangsa yang ingin memperjuangkan Indonesia. Menurut beberapa analis, ada beberapa alasan kuat mengapa Tisdalingga memilih Indonesia. Kedekatan emosional, Dalingga dikabarkan sangat dekat dengan keluarga ibunya yang Indonesia. Ia sempat menghabiskan masa kecilnya di rumah keluarga besar sang ibu di Belanda, dan sering mendengar cerita tentang tanah air leluhur.
Peluang bermain reguler di timnas Belanda, persaingan sangat ketat. Dengan hadirnya banyak striker berbakat, Dalinga mungkin hanya akan menjadi pilihan keempat atau kelima. Sementara di Indonesia, ia langsung menjadi ujung tombak utama dengan status bintang. Proyek besar PSSI, proyek naturalisasi yang dipimpin Erick Thohir bukan proyek sembarangan. Para pemain diaspora diajak bukan hanya untuk tampil, tapi juga diberi peran sentral dalam membangun tim nasional. Setelah mendarat di Jakarta, Dalinga akan mengikuti serangkaian proses administratif. Tes kesehatan dan biometrik, wawancara dari pihak imigrasi dan Dukcapil. Sidang paripurna DPR untuk pengesahan status WNI. Pengambilan sumpah WNI. Jika semua proses berjalan lancar, maka dalam 1-2 bulan ke depan, Tis Dalinga diprediksi sudah bisa tampil membela timnas Indonesia dalam laga persahabatan atau kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Patrick Kluivert disebut telah memasukkan nama Dalinga ke dalam daftar prioritas pemain untuk skema ofensif timnas dalam formasi 4-3-3 dan 4-2-3-1. Kehadiran Dalinga secara otomatis akan meningkatkan daya gedor timnas secara signifikan. Dengan tinggi badan 185 cm, kecepatan, dan naluri gol yang tinggi, ia diprediksi akan menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Jepang, Korea Selatan, atau bahkan Iran. Banyak pengamat menilai bahwa dengan tambahan Dalinga, Indonesia punya peluang besar untuk mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Naturalisasi Tis Dalinga bukan hanya transfer pemain, tapi simbol dari arah baru sepak bola Indonesia. Sebuah era di mana pemain diaspora tidak lagi hanya menjadi alternatif, tapi bagian utama dari misi besar membangun tim nasional yang disegani dunia. Langkah Erick Thohir membawa Dalinga ke Jakarta telah menciptakan efek domino besar. Media internasional terperangah, penggemar bersorak, dan timnas kini semakin percaya diri menghadapi tantangan besar di depan mata. Dalinga sudah tiba, dunia sudah melihat, kini saatnya Garuda mengepakkan sayap lebih tinggi dari sebelumnya. Wajah cerah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menghiasi pemberitaan nasional. Setelah sukses membawa timnas Indonesia menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini ia kembali membuat langkah strategis dengan mempercepat proses naturalisasi dua pemain keturunan Belanda, Tis Dalinga dan Mauro Zijlstra. Langkah ini bukan hanya tentang memperkuat skuad, tetapi juga mencerminkan komitmen kuat PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk menjadikan Indonesia kekuatan yang diperhitungkan di Asia, bahkan di dunia. Senyum lebar Erick Thohir adalah gambaran nyata dari harapan besar yang sedang dibangun, dan dua pemain diaspora itu menjadi bagian penting dari fondasi mimpi besar Garuda.